Halo, hari ini kita akan membahas tiga parameter customer atau tiga grid customer. Yang pertama adalah customer jangka pendek. Apa sih customer jangka pendek? Menurut saya, customer jangka pendek adalah customer yang proses approachingnya dari mulai approaching sampai rilis PO itu memiliki waktu yang relatif singkat atau relatif cepat gitu ya. Cepat dalam hal atau dalam parameter di segmentasi yang berbeda. Kalau saya sebagai seorang sales Horeca, maka parameter saya adalah cepatnya itu adalah mungkin butuh waktu sekitar ya 1 minggu atau 2 minggu sudah bisa rilis PO atau sudah ada keputusan deal atau tidak dealnya. Itu customer jangka pendek menurut versi Horeca gitu ya. Yang kedua adalah customer jangka menengah. Customer jangka menengah adalah customer yang proses approachingnya dari offering sampai rilis PO itu relatif lebih lama dibandingkan dengan customer jangka pendek. Kalau saya ilustrasikan sebagai seorang sales Horeca, maka rentan waktunya mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan atau 2 bulan untuk bisa rilis PO atau ada keputusan deal atau tidak dealnya. Yang ketiga adalah customer jangka panjang. Tidak jelas. Customer jangka panjang adalah customer yang memiliki rentan waktu dari approaching sampai rilis PO jauh lebih lama dibandingkan dengan customer jangka menengah dan jangka pendek. Gitu. Kalau dihitung menurut versi Horeca adalah mungkin bisa dibilang proses approaching sampai rilis PO-nya memakan waktu selama 3 sampai 6 bulan gitu ya. Bulan pertama penjajakan, bulan kedua presentasi produknya, bulan ketiga mengirim sampelnya atau demo produknya, bulan keempat menunggu pengajuan ke atasannya, bulan kelima menunggu hasil keputusan, bulan keenam baru rilis PO. Itu biasanya customer jangka panjang. Beda dengan customer jangka pendek yang butuh waktu relatif singkat ya. Kalau pengalaman saya pribadi, saya sebagai seorang sales Horeca, jangka pendek itu biasanya saya hari ini ketemu dengan saya visit kunjungan ke lokasi customer yang saya tuju, saya ketemu dengan staffnya, saya minta diarahkan ke purchasingnya untuk penawaran produk. Hari itu saya kasih penawaran produknya, besoknya udah ada hasil terkait penawaran saya, maka 3-4 hari paling lama 1 minggu kemudian sudah bisa di SPO gitu. Untuk customer jangka menengah relatif lebih lama dibandingkan dengan customer jangka pendek. Yang sepengalaman saya butuh waktu sekitar 1-2 bulan untuk bisa di SPO di customer jangka menengah. Customer jangka panjang tentu yang tadi sudah saya jelaskan ya, butuh waktu mungkin sekitar 3-6 bulan untuk bisa di SPO, tergantung dengan keadaan atau situasi customer saat itu gitu ya. Nah, itu saja video dari saya hari ini. Saya simpulkan begini, bahwa ada 3 parameter. Yang pertama adalah customer jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ketiga ini harus balance, teman-teman, harus balance banget. Karena apa? Karena ketika customer jangka pendek tidak tidak potensial atau omsetnya kurang, maka kita harus beralih ke customer jangka menengah. Dan jangka menengah butuh waktu yang lama, kita butuh KPI yang cepat atau kita butuh omset harian, maka kita butuh customer jangka pendek. Dan ketika jangka menengahnya kecil juga omsetnya, maka kita butuh jangka panjang yang relatif lebih besar omsetnya dibandingkan dengan 2 customer jangka pendek dan jangka menengah tadi. Itu. Nah, makanya itu 3 parameter ini harus balance, teman-teman. Jadi dari customer jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu harus balance, harus seimbang, harus sama-sama kita garap, kita jadikan project kita gitu agar bisa berjalan sesuai dengan KPI kita atau sesuai dengan strategi kita sebagai seorang sales gitu ya. Oke, itu dulu hari ini video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.